Sedangkan ada 7 kabupaten di NTT yang berkategori kuning, yang prevalensi balitanya masih di antara 20 hingga 30%. Nah, 7 kabupaten tersebut yaitu Ngada, Sumba Timur, Nageke, Tende, Sika, Kota Kupang, serta Flores Timur. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi stunting. Boleh di next. Kelewatan, agak dimundurin lagi di faktor-faktor. Nah, faktor yang pertama itu ada rendahnya akses mendapatkan pangan yang berkualitas dan bergizi. Dalam hal ini tidak hanya untuk anak-anak ya, tetapi juga untuk orang tua, terutama ibu yang sedang atau akan merencanakan kehamilan. Selain nutrisi, pada situasi ibu atau calon ibu, usia pernikahan yang terlalu dini juga merupakan faktor terbesar pemicu terjadinya stunting. Kondisi gizi calon ibu harusnya berstatus baik. Apabila remaja putri yang akan menjadi ibu memiliki status gizi yang buruk, kondisi kehamilannya dapat berisiko mengalami perburukan gizi. Hal ini nantinya tuh dapat mengarah ke anemia di pasca kehamilan, pendarahan dan saat kehamilan, dan dapat melahirkan bayi stunting. Untuk faktor yang kedua itu ada pemberian asupan gizi, terutama ASI eksklusif, pola asuh yang salah, dan rendahnya akses ke layanan kesehatan. Dalam hal ini itu penyuluhan akan pentingnya pemberian ASI eksklusif juga masih belum rata, terutama di wilayah-wilayah pedesaan yang masih banyak menyumbang pelaku pernikahan di usia dini. Nutrisi yang diperoleh bayi sejak lahir adalah pijakan utama ya untuk menghindari terjadinya stunting. Tidak terlaksananya inisiasi menyusui dini, gagalnya pemberian ASI eksklusif, serta minimnya informasi memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI yang benar adalah penyebab utama yang membuat angka stunting di Indonesia ini masih tinggi. Itu nomor dua kok statementnya aneh coba. Itu sebetulnya apa? Ya kalau yang lain dikatakan rendahnya, tapi nomor 2 ini apa? Ini lebih ke rendahnya akses ke layanan kesehatan. Nomor 2. Iya. Itu pemberian asupan gizi termasuk ASI eksklusif. Yang kenapa? Asupan gizinya kenapa? Hah? Pemberian ASI eksklusif ini yang di desa ini masih rendah, Ibu. Iya, tapi statement itu tidak ada. Coba Anda lihat, nomor 1 rendahnya akses, nomor 3 rendahnya ini, nomor 2 ini apa masalahnya? Coba tuliskan dengan benar. Iya, maaf Ibu, nanti saya akan perbaiki ya. Jadi sebetulnya apa itu? Rendahnya asupan gizi, termasuk rendahnya pemberian ASI eksklusif, pola asuh yang salah, rendahnya akses. Iya, kalau pola asuh dan rendahnya akses, oke, itu udah jelas. Tapi tentang pemberian asupan gizi termasuk ASI eksklusif itu pernyataannya belum betul itu. Tolong dibetulkan. Yang dimaksud adalah rendahnya, ya. Oke, kalau Anda membuat PPT, hati-hati, ini bisa dipersepsi salah oleh teman-teman. Oke, silakan lanjut. Ya, maaf ya teman-teman, ini harusnya rendahnya pemberian asupan gizi yang masih belum merata di wilayah-wilayah pedesaan. Untuk nanti itu akan saya perbaiki lagi untuk PPT-nya. Lalu faktor yang terakhir itu ada mengenai rendahnya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta akses sanitasi air yang bersih. Kurangnya sanitasi dan air bersih ini dapat memacu terjadinya infeksi. Penyakit yang diakibatkan karena infeksi akan mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan
penyakit infeksi yang diderita bayi dapat menurunkan berat badannya, terutama tentunya jika hal ini terjadi cukup lama dan proses penyembuhannya tidak disertai nutrisi yang baik, pasti akan menyebabkan stunting. Boleh di next? Baik, berikutnya itu ada upaya penanggulangan stunting. Boleh di next? Upaya penurunan stunting ini dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik yang menyasar penyebab langsung stunting yang meliputi kurangnya asupan makanan dan gizi serta penyakit infeksi. Umumnya ini intervensi ini tuh dilakukan oleh sektor kesehatan ya. Lalu ada intervensi gizi sensitif yang mengatasi penyebab tidak langsung. Sasaran intervensi gizi sensitif ini itu ada keluarga dan masyarakat umum. Intervensi gizi sensitif ini umumnya dilaksanakan di luar sektor kesehatan melalui berbagai program dan kegiatan. Untuk intervensi gizi spesifik ini ada 3 kelompok, yaitu intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasikan memiliki dampak langsung pada pencegahan stunting dan ditunjukkan untuk menjangkau semua sasaran prioritas. Lalu yang kedua ini ada intervensi pendukung, yaitu intervensi yang berdampak secara tidak langsung pada pencegahan stunting melalui mekanisme perbaikan gizi dan kesehatan yang dilakukan setelah intervensi prioritas terpenuhi. Lalu ada intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu, yaitu intervensi yang diberikan kepada kelompok sasaran tertentu sesuai dengan kondisi, termasuk saat darurat bencana. Boleh di next? Ya, di sini itu ada tabel untuk contoh intervensi gizi spesifik ya. Kalau mungkin tidak kelihatan di PPT, teman-teman bisa melihat tabelnya ada di halaman 18 di makalah. Jadi untuk kelompok sasarannya ini ada di intervensi gizi spesifik sasaran prioritas itu ada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0 sampai 23 bulan. Untuk intervensi prioritasnya ini untuk ibu hamil itu ada pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronik, lalu ada pemberian suplementasi tablet tambah darah. Untuk intervensi pendukungnya ini ada pemberian suplementasi kalsium, lalu ada pemeriksaan kehamilan, dan untuk intervensi prioritas sesuai kondisinya ini ada perlindungan dari malaria, pencegahan HIV. Lalu untuk ibu sasaran kelompok ibu menyusui dan anak usia 0 sampai 23 bulan ini, intervensi prioritasnya itu ada promosi dan konseling pemberian ASI eksklusif, lalu ada promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak, lalu ada penata laksanaan gizi buruk, lalu ada pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang, dan lalu ada pemantauan promosi pertumbuhan. Untuk intervensi pendukungnya ini, pemberian suplementasi vitamin A, pemberian suplementasi bubuk tabur gizi seperti taburia, lalu ada pemberian imunisasi, lalu ada pemberian suplementasi zinc untuk pengobatan diare, dan ada manajemen terpadu balita sakit. Dan untuk intervensi prioritas sesuai kondisi untuk ibu menyusui dan anak usia 0 sampai 23 bulan ini ada pencegahan kecacingan. Boleh di next? Boleh di next. Baik, selanjutnya ini ada sasaran penting yang meliputi remaja putri dan wanita usia subur. Untuk intervensi prioritasnya ini ada pemberian suplementasi tablet tambah darah, dan untuk sasaran penting anak usia 24-59 bulan ini ada penata laksanaan gizi buruk, dan ada pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang, lalu ada pemantauan dan promosi pertumbuhan, lalu di intervensi pendukungnya ini ada pemberian suplementasi vitamin A, suplementasi bubuk tabur gizi seperti taburia, dan pemberian suplementasi zinc untuk pengobatan diare. Lalu ada manajemen terpadu balita sakit, dan untuk intervensi prioritas sesuai kondisinya ini ada pencegahan kecacingan. Boleh di next? Baik, selanjutnya ini ada upaya penanggulangan stunting melalui intervensi gizi sensitif. Yang pertama itu ada peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi.
meliputi penyediaan akses bersih dan air minum, lalu ada penyediaan akses sanitasi yang layak. Lalu yang kedua itu ada peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan. Untuk jenis intervensinya ini ada penyediaan akses jaminan kesehatan seperti JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional, lalu ada penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana atau KB, lalu ada penyediaan akses bantuan tunai bersyarat untuk keluarga kurang mampu seperti program Keluarga Harapan atau PKH. Boleh di next. Nah, yang ketiga ini ada peningkatan kesadaran komitmen dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak. Untuk jenis intervensi ini ada penyebarluasan informasi mengenai gizi dan kesehatan melalui berbagai media, lalu ada penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi, lalu ada penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua, dan ada penyediaan akses pendidikan anak usia dini, promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak. Lalu ada penyediaan konseling kesehatan reproduksi untuk remaja dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Lalu yang terakhir ini ada peningkatan akses pangan bergizi. Untuk jenis intervensi ini itu ada penyediaan akses bantuan pangan untuk keluarga kurang mampu, seperti bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Lalu ada pengembangan pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi di rumah tangga seperti program KRPL atau Kawasan Rumah Pangan Lestari. Lalu ada fortifikasi bahan pangan utama, misalnya garam, tepung terigu, dan minyak goreng. Dan yang terakhir itu ada penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan. Boleh di next. Baik, kesimpulan dari semua ini itu stunting merupakan suatu kondisi yang gagal dalam proses pertumbuhan dan perkembangan balita yang disebabkan oleh kurangnya gizi sejak dalam kandungan sampai anak berusia 23 bulan, yang dimana anak tumbuh pendek atau sangat pendek atau kerdil. Prevalensi stunting di Indonesia semakin menurun dari tahun ke tahunnya. Namun, prevalensi stunting saat ini masih jauh dari target 2024 sebesar 14% atau sebanyak 5,33 juta anak di bawah usia 5 tahun yang masih mengalami stunting. Secara nasional, angka prevalensi stunting masih sebesar 24,4%, jauh di atas batas yang ditetapkan oleh WHO, yaitu di bawah 20%. Prevalensi stunting di Kabupaten Timur Tengah Selatan mencapai angka 48,3%, atau bahkan 2 kali lipat seperti yang sudah tercatat oleh Badan Kesehatan Dunia WHO. Upaya penurunan stunting ini dapat dilakukan melalui 2 intervensi, yaitu intervensi spesifik yang mengatasi penyebab langsung dan intervensi sensitif yang mengatasi penyebab tidak langsung. Target nasional yang ditetapkan sebesar 14% akan dapat dicapai dengan komitmen yang kuat dalam tujuan pembangunan dan penurunan stunting secara bersama antara kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Dengan melakukan pemantauan berkelanjutan, program yang direncanakan tepat sasaran dan diharapkan berdampak langsung dalam penurunan angka stunting di Indonesia. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok yang sudah memaparkan materinya pada hari ini. Selanjutnya dibuka untuk sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab ini sendiri terdiri dari 2 termin. Yang termin pertama, untuk maksimal 3 orang penanya, dipersilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya kepada kelompok ataupun menambahkan.
Silakan menggunakan fitur raise hand lalu bisa di-unmute. Terima kasih. Iya, baik. Kepada Siva Kartika Agustin, dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Siva Kartika Agustina, izin bertanya. Berdasarkan dari pemaparan PowerPoint kelompok kalian ini kan bisa disimpulin bahwa anak yang mengalami stunting itu punya ciri khas yaitu kerdil atau pendek. Nah, tapi ada keadaan anak yang memang pendek karena faktor dari orang tuanya. Kayak misalnya ayahnya yang pendek. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana cara kita untuk membedakan kedua anak tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Siva Kartika atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaannya bisa disingkat terlebih dahulu, lalu kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Moya Barida Salim, dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya izin bertanya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sudah terdengar jelas, Moya. Ya, terima kasih. Saya izin bertanya ya, terkait 5 pilar pencegahan stunting tadi. Apakah 5 pilar pencegahan stunting tersebut sudah diaplikasikan di Indonesia? Lalu apa saja aksi nyata dari kelima pilar pencegahan stunting tersebut? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Moya atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan Moya, kita simpan terlebih dahulu agar bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Hertinayu, silahkan menyalakan mikrofonnya. Ya, baik. Terima kasih moderator, suara saya terdengar. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Berisik di belakang Hertina, banyak orang yang ngobrol, berisik terdengarnya. Suruh berhenti dulu yang bicaranya. Apakah sudah cukup terdengar jelas? Iya, jelas, silakan. Iya, baik. Terima kasih Ibu dan juga terima kasih. Sebelumnya saya Hertinayu izin bertanya kepada kelompok. Ya, sebelumnya saya izin bertanya. Tadi target di tahun 2024 itu kan angka stunting menurun ke 14 jadi 14%. Nah, kira-kira itu menurut kelompok di masa depan itu ada kemungkinan nggak target pemerintah itu mengubah dari target stunting itu menjadi 0 penderita? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Hertinayu atas pertanyaannya. Karena sudah 3 pertanyaan, mungkin kepada kelompok bisa menjawab dulu dari pertanyaan Siva, Moya, dan Hertinayu. Terima kasih. Izin masuk. Ya, baik. Kepada Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siva Kartika, yaitu bagaimana cara membedakan anak stunting dan anak yang memang pendek karena faktor genetik ya. Jadi ya seperti yang kita tahu itu anak stunting memang bertubuh pendek, namun anak yang bertubuh pendek belum tentu mengalami stunting. Tadi kelompok sudah menjelaskan stunting itu disebabkan oleh gizi buruk dan kurangnya akses ke makanan, kesehatan, dan bernutrisi. Selain itu ada pula faktor lingkungan yang kurang ideal untuk tumbuh dan berkembang. Namun pada anak yang memiliki postur tubuh pendek, penyebabnya yaitu faktor genetik bisa salah satunya ya. Contohnya itu, pernah kan kalian melihat seorang anak yang berpostur pendek, namun saat menjelang lulus sekolah menengah tiba-tiba menjadi tinggi.
Nah, ini yang dimaksud dengan perlambatan pertumbuhan dan pubertas yang terlambat, sehingga anak ini tuh mengalami lonjakan pertumbuhan di akhir masa sekolah menengahnya. Untuk anak yang berpostur pendek, biar bagaimanapun tetap akan mengalami pertumbuhan secara normal. Kita sebagai perawat itu bisa memberikan edukasi ke orang tua anak jika dalam setahun celana anak bertambah pendek atau ukuran sepatunya bertambah besar, maka anak sebenarnya hanya berpostur pendek saja. Karena tumbuh kembang alami yang dimilikinya tetap terjadi, meski memang postur tubuhnya tidak menjulang tinggi. Namun pada anak stunting hal ini tidak berlaku, karena tumbuh kembangnya itu terhambat yang disebabkan oleh beberapa faktor yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Mungkin jika ada tambahan dari rekan kelompok, dipersilahkan. Ya, izin masuk. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, Salwa. Ya, baik. Saya izin menambahkan jawaban dari rekan saya tadi sudah dijelaskan mengenai faktor. Kalau dari saya sendiri ingin menambahkan untuk membedakan anak stunting yang pendek karena stunting dan pendek karena genetik itu pertama bisa dari pengkajian mengenai riwayat status gizinya. Lalu apakah di status gizi atau riwayat tersebut dia pernah kena penyakit yang berkaitan dengan gizi, lalu juga perlu dilihat lini keluarganya, apakah ibunya ini atau bapaknya atau kakek neneknya ini memang orang-orang yang bertubuh tinggi atau orang-orang yang pendek seperti itu. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok atas penjelasannya. Mungkin bisa dilanjut untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Izin masuk, moderator. Silakan, Salwa. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Moya yang tentang 5 pilar ini apakah sudah diterapkan atau direalisasikan di Indonesia gitu ya. Jadi menurut pencarian dari jurnal yang kami tahu, kelompok itu menemukan bahwa realisasi 5 pilar ini sudah dilakukan. Contoh dari realisasinya ini adalah pembentukan TPPS atau Tim Percepatan Penurunan Stunting di Desa Sari Mekar, yang mereka ini melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi di berbagai tingkat pemerintahan termasuk desa untuk mencegah stunting. Mungkin jika ada contoh dari teman-teman kelompok 9 yang ingin ditambahkan, bisa langsung saja ditambahkan. Ya, baik. Bagaimana untuk kelompok 9? Apakah ada tambahan penjelasan lagi mengenai pertanyaan dari Moya atau sudah cukup? Ya, baik. Sepertinya sudah cukup ya. Terima kasih kepada kelompok 9 untuk menjawab pertanyaan dari Moya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut untuk menjawab pertanyaan yang lainnya. Terima kasih. Moderator izin masuk. Ya, silakan Safra. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nayu. Tadi kan Nayu nanya, menurut kelompok itu kira-kira apakah target penurunan stunting ini bisa mencapai 0 untuk penderita di masa depan? Kira-kira usahanya apa yang dilakukan? Nah, menurut kelompok sendiri, untuk dapat mencapai penurunan stunting ini sampai 0, mungkin balik lagi ya ke upaya yang tadi udah dijelasin sama kelompok. Nah, di situ itu apakah masyarakatnya bisa bekerja sama
dalam membantu menurunkan dan mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, jika begitu, mungkin saja di situ bakal ada kemungkinan untuk menurunkan prevalensi stunting Indonesia. Namun untuk penjelasan spesifiknya mungkin Ibu Yeti bisa membantu. Terima kasih. Baik, nanti saya bantu. Oke, silakan lanjut. Masih ada nggak pertanyaannya? Ya, izin masuk, moderator. Ya, silakan Salwa. Ya, ingin menambahkan mengenai pertanyaan Ayu, karena ini kan menurut kelompok ya. Sebenarnya untuk prevalensi turun hingga 0% itu mungkin bisa saja terjadi ya, karena kan kita tidak ada yang tahu ke depannya. Namun jika itu terjadi 0% pun kemungkinan tidak terjadi dalam waktu yang singkat, karena kan pada sekarang saja tahun 2021 kita masih di angka 24,4% kalau tidak salah ya, dan itu masih di atas target dari WHO sendiri yang menetapkan 20%. Lalu untuk supaya kita bisa mencapai 0%, tentunya banyak upaya yang harus dilakukan pemerintah, tentunya dengan komitmen yang benar-benar yang benar-benar berpegang teguh gitu terhadap apa yang upaya-upaya yang diajukan gitu, atau upaya-upaya yang sudah direncanakan. Lalu dengan untuk menambah upaya-upaya yang lebih banyak lagi kan, pemerintah juga bisa mengadakan surveillance kesehatan ya, yang mana surveillance kesehatan ini adalah kegiatan pengamatan yang secara sistematis ya terhadap kejadian stunting ini. Karena yang kita tahu saja patut disyukuri dari tahun 2007, tidak patut disyukuri dari tahun 2013 hingga tahun 2021 kan prevalensi stunting ini turun secara signifikan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat Indonesia ini bisa mencapai target stunting dengan prevalensi 0%. Namun untuk tahu secara pastinya, kelompok juga belum tahu seperti itu. Mungkin jika ada yang bisa ditambahkan oleh Bu Yeti, mungkin nanti bisa ditambahkan ya Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok. Ya, ini sudah 14.23, mungkin cukup satu sesi ya pertanyaannya. Halo? Ya, baik Ibu. Mungkin ditutup terlebih dahulu ya Ibu. Ya, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas pertanyaannya, dan terima kasih kepada kelompok atas pemaparannya. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Yeti untuk menambah. Terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kansa, kamu sudah memimpin diskusi dengan sangat baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kelompok 9 ya. Saya melihat makalah Anda, PPT Anda sudah sangat baik, sudah komprehensif apa yang diharapkan, diketahui oleh mahasiswa sekelas ini, dan saya lihat dari presentasi-presentasi dari mata kuliah ini yang saya lihat baik, komprehensif ya, sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih kepada kelompok 9. Masih ada sedikit ya, tepuk tangan untuk kelompok 9. Saya tadi melihat, mudah-mudahan saya yang agak sedikit salah ya. Saya melihat tadi ada informasi yang disampaikan oleh kelompok 9 itu tentang rencana aksi nasional penanganan gizi dan pangan ya. Nah itu, saya melihat periode yang ditunjukkan itu 2011-2015 RAN-nya, rencana aksi nasionalnya. Betul apa tidak ya, Salma CS?
Salma. Safra? Izin menjawab Ibu, untuk regulasinya saya betul Ibu. Saya mendapatkan sumber dari Oke, jadi gini. Nah, ini yang saya komentari itu kurang up to date. Ya, sekarang tahun 2022. Jadi kalau saudara mencari referensi ini untuk semuanya, tolong yang up to date. 2011-2015 itu 7 tahun lalu. Ya, dan hampir setiap tahun itu terjadi perkembangan seperti halnya tadi perkembangan penurunan prevalensi stunting. Ya, jadi tolong lain kali cari sumber yang up to date ya. Rencana Aksi Nasional Penanganan Pangan dan Gizi ini sudah ada yang 2020-2024. Ya, nah ini saya minta tolong nanti dilengkapi di dalam makalahnya, disusulkan, yaitu Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2020-2024. Ya, coba Anda di JDIH Bappenas ya nyarinya. Sehingga apa yang tadi saudara katakan bahwa di tahun 2024 diinginkan hanya 14% saja yang mengalami stunting, itu terlihat kegiatan-kegiatannya pada rentang waktu 2020-2024 gitu. Jadi sesuai. Namun saya kira di dalam rencana intervensi baik spesifik maupun sensitif itu sudah mengacu ke 2020-2024. Hanya di depan referensinya kurang. Jadi mohon ditambahkan ya oleh kelompok ya supaya nilainya menjadi maksimum. Tolong cari Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2020-2024. Gampil. Coba Anda sekarang buka aja deh di Google. Keluar, muncul. Kenapa kemarin nyarinya yang sudah kadaluarsa? Ya. Jadi, tolong saudara-saudara semuanya, kalau kita sedang bicara kebijakan, kita bicara regulasi, kita bicara program, jangan menggunakan referensi terdahulu, jauh. Ya, yang terdekat yang saat ini sedang dijalani karena tidak pernah ada regulasi terkait program 7 tahun lalu, 5 tahun lalu tidak. Pasti hari ini yang sedang kita jalani ada programnya. Misal tadi 2020-2024, sekarang 2022. Berarti kita sedang menjalani rentang waktu itu. Ya tolong kepada semuanya, apapun nanti programnya ya, cari yang paling sedang berjalan. Bahwa Anda mengemukakan yang 11-15, itu sih tidak salah. Betul, dulu seperti itu. Tetapi sekarang ini sudah 2022 kan sekarang ya. Iya. Jadi tidak up to date atau udah out of date ya. Hanya itu mungkin kekurangannya yang saya lihat pada makalah saudara ya. Tolong dicantumkan. Kenapa di dalam RUN 2020-2024 kalau saya bandingkan dengan yang sebelumnya itu berbeda, ada sedikit perbedaan berupa perubahan program. Jadi gini, kalau pemerintah itu mengevaluasi di tahun 2019 ya, maka 2020 dia akan merubah strateginya, akan merubah programnya berdasarkan evaluasi program sebelumnya gitu. Ini nanti kalau saudara belajar lagi di 2025 ya, ini bisa berubah karena 2024 akan dievaluasi dan program ke depan harus ditambah atau dikurang. Gitu ya, kalau program itu ya. Jadi hampir setiap tahun kita akan bisa menaikkan atau menurunkan sebuah situasi melalui hasil evaluasi. Ya, tolong dicatat. Oh, bahwa setiap program kebijakan itu hasilnya akan dievaluasi setiap tahun dan bisa terjadi modifikasi daripada strategi maupun program-program intervensinya. Ya, baik. Pertanyaan yang lain-lain saya kira Anda sudah cukup baik menjelaskannya tentang bagaimana membedakan
Orang stunting pendek, apakah orang pendek stunting? Ya enggak ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh temannya. Karena untuk menentukan seseorang ini stunting atau tidak, itu tidak hanya dengan mengukur tinggi badan. Ya, enggak bisa. Itu ada pemeriksaan dari mulai wawancara, history, kemudian pemeriksaan fisik, bahkan pemeriksaan laboratorium, ya. Jadi jangan melihat anak pendek terus stunting. Tidak demikian. Karena penegakan diagnosis stunting itu melalui sejumlah pemeriksaan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh temannya, ya. Oke, tadi saya mau bantu menjawab terkait pertanyaan. Pertanyaannya ini bagus sekali. Apakah mungkin Indonesia kok bolehnya ya 14% balita di Indonesia di 2024 masih dibolehkan stunting gitu ya, kok nggak 0 gitu? Apakah mungkin kita akan ke 0 gitu? Gini, kalau tenaga kesehatan, ahli, pakar ingin memprediksi sesuatu itu berdasarkan survei, berdasarkan research. Ya, misalnya mengapa Pak Jokowi mengatakan 14% di 2024? Itu tidak sembarangan mengatakan saya maunya jadi 14, saya maunya jadi 10 gitu. Itu tidak serta-merta asal bicara. Tetapi sekali lagi itu melalui hasil studi, melalui hasil penelitian, melalui hasil analisis sosial, ekonomi dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kejadian stunting. Ya, jadi misalnya WHO menetapkan 20% batas ambang batas sebuah negara balitanya boleh stunting. Itu berdasarkan hasil studi di berbagai negara. Bahwa tidak mudah menurunkan stunting. Kalau kita bicara WHO saja mengatakan 20% maksimum gitu ya. Artinya kan tidak mudah menurunkan stunting. Karena kalau kita lihat faktor bukan hanya faktor kesehatan saja, faktor sosial, faktor ekonomi, ya faktor kultur, belum lagi faktor asupan gizi, salah satu yang paling besar ya. Anda jangan kira bahwa orang-orang dengan sosial ekonomi bagus ya, ekonominya baik, anaknya stunting. Kira-kira kenapa tuh? Tadi ada tuh kalimat salah asuh, salah pola. Ya, orang kaya mempercayakan pengawasan bayi atau balitanya kepada orang lain, kepada babysitter. Yang tidak semua kemudian orang tuh bisa dipercaya untuk bisa memberikan asupan makanan yang sesuai gitu ya. Jadi jangan dikira bahwa hanya orang miskin yang mengalami stunting. Tidak jarang orang dengan sosial ekonomi tinggi juga anaknya stunting. Itu tadi saya katakan banyak faktor. Kultur itu sangat-sangat berhubungan loh. Dan kultur itu emang gampang merubah kultur. Nah, tidak gampang. Misal soal makanan anak balita. Ada enggak di kultur yang mengatakan anak balita itu tidak boleh dikasih ikan? Gitu kan? Tidak boleh dikasih telur nanti bisulan. Tuh, tidak boleh dikasih makanan yang bau-bau amis. Nah, kalau kultur di sebuah daerah itu masih seperti itu gitu ya, Anda bisa bayangkan. Ya. Mengapa Nusa Tenggara Timur, apa tadi Timur Selatan ya TTS itu angkanya 2 kali lipat lebih dari ambang batasnya WHO 48,8% ya balitanya stunting. Coba cari oleh saudara hasil penelitian sosiokultur di daerah sana. Itu memang lebih banyak didominasi oleh kultur kejadiannya. Dan jangan kira kalau merubah sesuatu budaya, kultur orang itu hal yang tidak mudah. Oleh karena itu penurunan angka sekali lagi itu harus dilakukan melalui penelitian.
Ya, apakah Indonesia bisa menurunkan sampai 0? Nah, itu perlu sebuah telaah ya. Jadi kalau orang kesehatan tidak bisa mengatakan ya gimana ya ke depannya kita juga belum tahu. Itu kalau jawabannya seperti itu bukan akademisi ya, karena ada ilmunya. Bagaimana memprediksi kejadian suatu masalah kesehatan di suatu wilayah. Ada ilmunya. Dan ilmu itu berkembang melalui riset sehingga bisa kita mengetahui proyeksi atau prediksi ya terhadap kejadian suatu penyakit atau suatu masalah kesehatan. Saudara nanti kalau lanjut kuliah, saudara kalau ingin mengetahui angka-angka kejadian suatu penyakit, sebarannya, itu ilmunya namanya ilmu epidemiologi. Ya, saudara akan bisa membuat prediksi atau proyeksi ke depan. Ini bagaimana kejadiannya berdasarkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian suatu penyakit atau masalah kesehatan seperti halnya stunting. Jadi, untuk sementara hasil dari sebuah studi mengatakan Indonesia di 2024 targetnya segitu, itu sudah dengan hasil perhitungan berbagai faktor determinan kejadian stunting. Ya, kalau prediksi saya sulit, bisa 0. Ya. WHO biasanya tidak meleset kalau dia punya simpang baku, ambang gitu ya. Kayak Indonesia ini sudah bagus lah punya cita-cita 14, sementara yang WHO aja masih berapa? 20 ya. Posisi kita saat ini 24,4% balita Indonesia masih stunting, itu sangat besar. Menurunkan 10% lebih dalam waktu 2 tahun, saya rasanya agak pesimis ya. Oke, 2 tahun lagi menurunkan angka 10,4% ya. Agak sulit. Kalau kita lihat kronologisnya dari tahun 2013 sampai 19 betul terjadi penurunan ya. Namun kita coba evaluasi nanti ya, mudah-mudahan sih kita berharap bisa tercapai dengan 14%. Cuman Indonesia ini kadang-kadang kalau soal data agak sulit ya. Nanti data dari satu lembaga dengan data dari lembaga lain kadang-kadang berbeda. Ya, misalnya kematian ibu aja coba. Menurut BPS lain, menurut Kemenkes lain, nanti menurut sumber data lainnya berbeda. Nah, ini Anda juga harus tahu ya, bahwa Indonesia memiliki kelemahan sumber data. Ya, tetapi kita saat ini saya kira yang paling kita percaya itu adalah data Kementerian Kesehatan dan data BPS, Biro Pusat Statistik, ya, yang biasanya melakukan pengukuran-pengukuran ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Sekali lagi terima kasih kelompok 9 sudah memberikan pencerahan kepada kawan-kawan dan kita semua. Hanya satu saja PR-nya tadi, saya minta Anda mencari rencana aksi nasional untuk pangan dan gizi 2020-2024. Sampaikan di situ strategi-strateginya ya, karena ada berbeda dengan pada periode sebelumnya. Oke, baik, terima kasih. Saya kira sudah 14.39 menjelang 40, mungkin tepat waktunya karena kita punya waktu tadi 100 menit ya. 13 sampai dengan 14.40. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di Zoom ini. Saya melihat saat ini posisi di 41. Mungkin ada yang menggunakan 2 device ya. Saya melihat di sini yang tidak buka kamera ada Maula dan ada Raihan, ada di mana? Maula Karima ada? Halo? Halo Maula? Iya ada Ibu. Nah, kenapa kamu off cam? Iya Ibu, maaf tadi HP-nya hampir mati, baterainya habis tadi saya buru-buru ambil cas. Oh gitu. Lain kali pakai laptop ya, jadi lebih stabil gitu. Siapa lagi yang tidak kelihatan? Sudah kelihatan? Anda sudah screenshot? Si Pen, halo? Izin Ibu sudah. Sudah, Angeliana. Oke. Kemudian saya melihat di dalam jadwal untuk stunting ini ada 2 pertemuan ya. Betul enggak?
Tadi saya masuk di 2A, nurse ya. Jadi yang satu pertemuan nanti akan ada sejumlah pertanyaan yang harus saudara cari jawabannya. Ya, penugasan tertulis individual. Ya, saya punya 10 pertanyaan untuk seluruh mahasiswa. Nanti silakan saudara kerjakan dan kirim ke saya melalui Google Drive yang diisi oleh seluruh mahasiswa di kelas ini. Ya. Oke, semuanya diketik, masukkan ke Google Drive. Saya hanya ingin memberikan penguatan-penguatan kepada hal-hal yang sangat penting diketahui terkait dengan program penanganan stunting di Indonesia. Dan saudara sebagai calon tenaga kesehatan harus sudah mulai peka, harus sudah mulai sensitif ketika kita berbicara masalah kesehatan di Indonesia. Seperti halnya stunting ini. Ini menjadi sorotan dunia. TBC di Indonesia juara nomor 2. Itu harusnya saudara mulai mengasah diri menjadi peka. Peka itu ikut memikirkan. Masa Allah kok TBC paling tinggi kedua di dunia gitu ya. Kan ada rasa, gimana sih ini? Masyarakat kita kok banyak banget yang tuberkulosis. Sampai orang di Eropa, di Amerika itu takut ketemu orang Indonesia. Kenapa? Karena banyak yang tuberkulosis. Nah, sebagai seorang calon perawat, ya, tolong asah kepekaan saudara ketika mendengar hal seperti ini. Stunting di Indonesia, apalagi suatu wilayah sampai hampir 50% loh, balitanya kurang gizi dan pendek gitu. Dan tadi sudah disampaikan di depan, apa pengaruh stunting terhadap generasi mendatang? Nah ini harus peka. Jangan sampai Anda begini, bodo amat stunting apaan, bukan gue ini. Nah kalau masih seperti itu pemikiran saudara, saya yang sedih. Ini sudah tahun kedua, harusnya sudah mulai Anda menaruh perhatian. Ya, apa masalah kesehatan di Indonesia? Itu tanggung jawab saudara loh ke depan. Ya saya udah mau pensiun, sudah mau paripurna gitu ya. Yang maju tuh saudara. Ya. Lulusan-lulusan nurse apalagi Anda yang prioritas ya. Ini sekali lagi, pinter saja tidak cukup menjadi nurse. Sekali lagi, saya selalu katakan menjadi nurse tidak cukup hanya ini, pinter. Tidak cukup, tapi harus peka, harus sensitif, harus punya sikap proaktif, ya, dan harus skillful tentunya dalam menangani kasus-kasus. Ya, pinter mikir saja nggak cukup sekali lagi. Ya, itu yang saya ingin asah Anda. Coba bayangkan oleh Anda berapa juta sekarang? Kalau 24% dari sejumlah balita di Indonesia. Berapa juta orang pendek di Indonesia saat ini balitanya? Anda bisa bayangkan. Bayangkannya itu meremkan mata, berjejer orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke puluhan juta pendek gitu. Siapa bertanggung jawab? Ya, nah seperti itu. Bisa nggak Anda asah? Asah itu dari sekarang loh, bukan nanti segera akan lulus. Mengasah rasa, mengasah empati. Mengasah kepekaan sekali lagi. Jadi kalau ada masalah kesehatan jangan lewat aja, bodo amat, enggak boleh ya. Anda sudah punya tanggung jawab moral sebagai mahasiswa keperawatan, sebagai mahasiswa nurse ya. Tuh, itu nasihat ya, itu nasihat dari saya. Bukan kuliah, bukan. Ya, nasihat dari seorang dosen terhadap mahasiswanya, yaitu harus memiliki kepekaan terhadap masalah kesehatan di Indonesia. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, setiap kuliah harus ada yang bisa diambil value-nya, nilainya. Ya, jangan hanya pengetahuannya, tetapi nilai-nilai yang ditanamkan oleh dosen saudara, oleh teman saudara itu harus diambil. Supaya betul-betul saudara menjadi pribadi seorang nurse yang profesional. Karena ingat kata Bu Yeti, pinter saja tidak cukup. Ya,
Oke, IPK 3,8 tapi tidak peka. Itu bohong saja nanti jadi perawatnya. Ya. Oke, demikian saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat belajar ya. Salam sehat untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Demikian. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Sudah screenshot ya? Izin Ibu sudah. Terima kasih, Oke, Bu. baik. Sama-sama. Jangan lupa daftar hadirnya ya. Nah, Baik, si Ibu. Pen. Oke, yuk. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Izin saya live room ya. Baik Ibu. Hati-hati Ibu. Terima kasih.